bahwa perkumpulan Begandring ini adalah salah satu perkumpulan yang mengumpulkan orang-orang keturunan Empu Gandring. Apakah benar ya? Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan. Ini masih suasana bulan Bung Karno ya ini. Oh ya, saya kabarin. Sekarang tanggal berapa Mas Niko? Tanggal 10. Nah, tanggal 10 Juni 2022. Kali ini kita kedatangan tamu luar biasa, arek-arek Surabaya dari komunitas atau perkumpulan? Perkumpulan Begandring Surabaya. Ya. Tadi kami kebetulan harus dijemput dulu soalnya. Iya, terima kasih sekali. Biar bisa hadir di sini. Kami jadi merepotkan. Jadi perjalanan dari Surabaya tadi jam 4:30 ya? Setengah lima pagi. 5 pagi Iya. Terus kemudian dijemput bersama Kak Hendri tadi jam 10. Kemudian kita jalan-jalan dulu ke Istana Gebang, nyekar Bung Karno, kemudian kita todong di Rolasan. Apa kabar Mbak Dian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah ini kan mungkin awalannya adalah kita harus mengklarifikasi dulu bahwa saya itu mendengar kabar bahwa perkumpulan Begandring ini adalah salah satu perkumpulan yang mengumpulkan orang-orang keturunan Empu Gandring. Apakah benar ya? Bukan. Jadi Begandring itu sebenarnya dari bahasa Belanda vergadering yang artinya kumpul atau berdiskusi, atau kalau orang Surabaya bilangnya cangkruan. Itu yang kemudian kalau bahasa Surabaya kan menjadi Begandring. Jadi kalau cangkruan itu kan begandringan gitu bahasanya. Jadi kita pakai nama Begandring itu karena memang kita sering kumpul, sering berdiskusi, seperti itu aja sih untuk penjelasannya. Jadi tidak ada hubungannya dengan keris. Ternyata begitu teman-teman, konfirmasi dari Begandringnya, jadi tidak ada kaitannya dengan leluhur Empu Gandring. Ada. Boleh dikenalkan dulu Mas Mbak untuk teman-teman di sana, mungkin bisa dikenalkan namanya, kemudian sehari-hari aktivitasnya apa, kemudian bergabung di Begandring sejak kapan? Oke. Perkenalkan, nama saya Dian. Nama panjangnya Dian Nuraini. Sehari-hari saya sebagai guru PNS di Pemkot Surabaya, tepatnya di SD Alun-Alun Contong 1 Surabaya, yang dulunya lebih dikenal sebagai SD Sulung. Nah, ini SD ini menarik karena SD Sulung dulu adalah tempat di mana Pak Sukeni Sosrodiharjo mengajar. Selain itu, di SD Sulung juga meluluskan Pak Ruslan Abdul Ghani, Menteri Luar Negeri pada era Presiden Soekarno, gitu. Dan saya bergabung dengan Begandring sekitar tahun 2022, ya masih baru. Cuman membantu Begandring ini lumayan banyak ya, karena kegiatan kami juga banyak sekali. Kami tidak hanya bergerak di satu bidang sejarah saja, misalkan kolonial aja, enggak. Kami ada spur ya, kereta api, sejarah kereta api, kemudian pabrik gula, ada yang ahli di sejarah pabrik gula, ada yang ahli di sejarah klasik, ada yang kolonial, ada yang pergerakan dan lain sebagainya. Itu menariknya Begandring. Jadi dalam perkumpulan kami itu terdapat berbagai macam para sejarawan ya, sejarawan dengan bidangnya masing-masing. Iya. Punya spesialisasinya. Jadi ketertarikan yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi berkumpul jadi satu, menjadi sebuah perkumpulan, kita bergerak bersama. Itu Begandring. Ya. Lanjut Mas. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yayan Indrayana, sehari-hari bekerja sebagai konsultan untuk bidang arsitektur, terutama untuk urban design. Bergabung di Begandring setelah nganggur di pandemi. Jadi tahun 2020 akhir 2021 awal saya bergabung di Begandring. Jadi memang Begandring itu awalnya sudah ada sejak 2018.
Oh, iya. Cuman saya aktif bergabung itu tahun 2021, kemudian berkegiatan bermacam-macam, akhirnya kita memutuskan untuk berbadan hukum itu di tahun 2022. Jadi menjadi perkumpulan. Kita memilih waktu itu ada beberapa opsi, kita memilih untuk menjadi perkumpulan Begandring Surabaya. Memang tujuannya karena kita berbadan hukum karena banyak hal yang membutuhkan legalitas ya ketika kita mengadvokasi terkait sejarah itu, sehingga kita menjadi sebuah perkumpulan setelah tahun 2022 Maret tahun kemarin jadinya untuk menjadi legal berbadan hukum seperti itu. Mungkin Mas Yayan bisa sedikit menceritakan, kan tadi Begandring berdiri tahun 2018. Ya. Mungkin pernah diceritakan awal mula Begandring itu akhirnya muncul. Jadi Begandring itu kalau di tempat kami yang kami anggap senior, memang senior juga ada beberapa yang ketua kami namanya Pak Nanang Purwono. Dulu itu kalau teman-teman ikut di JTV yang acara Blakraan itu beliau yang pengampunya lah seperti itu. Kemudian ada teman Mas Kuncar, kemudian almarhum Pak Kotip dan segala macam. Memang ada awalnya disatukan oleh satu kesamaan ya, bahwa kecintaan pada sejarah. Seperti itu, kemudian berkumpul, kemudian berdiskusi, menelusuri terkait sumber-sumber sejarah, karena memang terutama di Surabaya itu kan lini masanya juga banyak, jadi mereka sering berkumpul, kemudian sebenarnya kan Begandring ini awalnya forum Begandring Surabaya. Kenapa disebut forum? Karena memang datangnya tadi seperti Mbak Dian sudah sebutkan, kita mempunyai banyak background. Sebenarnya memang berasal dari komunitas yang berbeda-beda. Jadi ada yang komunitas yang terkait makam nisan, kemudian ada komunitas yang suka terkait dengan sejarah pergerakan, kemudian macam-macam lah. Kemudian menjadi forum diskusi, terus akhirnya lambat laun kan progres itu berjalan sehingga akhirnya menjadi satu lah, menjadi forum yang solid gitu, terus baru kita putuskan untuk menjadi karena memang gini, ketika membuat forum akhirnya kan terjadi banyak diskusi, kemudian membutuhkan banyak tindakan. Maksudnya ketika kita berbicara benda cagar budaya, kita tidak berhenti pada wacana, tapi kita juga melakukan aksi, melakukan advokasi terkait dengan pemeliharaan dan segala macam. Nah itu akhirnya akan membutuhkan action ya itu. Nah itu yang akhirnya menjadi satu forum bersama itu. Terus akhirnya menjadi suatu perkumpulan itu dasarnya ya progres dari hal-hal yang perlu kita diskusikan, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita actionkan, seperti itu di Begandring. Berarti Mas Yayan dulu membawa komunitas apa Mas pas di forum itu? Jadi saya sudah tahu sebenarnya gabung di grup WA-nya Begandring itu sudah lama, cuman memang enggak banyak yang membuat saya tertarik untuk bergabung sebenarnya. Kemudian ketika teman-teman sudah mulai melakukan aksi, melakukan advokasi, itu saya terus terang tertarik karena memang bidang pekerjaan saya kan seperti itu. Jadi di revitalisasi bangunan bersejarah dan segala macam. Itu ketika mereka tahun 2020 ketika mulai aksi itu saya mulai tertarik, terus 2021 saya memutuskan untuk bergabung secara offline ya. Dulu kan bergabung masih secara online. Akhirnya saya memutuskan untuk bergabung secara bertatap muka lah dengan teman-teman seperti itu. Nah kalau Mbak Dian ceritanya gimana bisa tertarik ke Begandring? Sebenarnya ada kisah dengan Bung Karno juga, cara Bung Karno. Nah jadi saya sudah mendengar, sebelumnya saya single factor ya, untuk mengangkat sejarah, terutama sejarah sekolah saya itu kan tentang sulung. Nah, kemudian pada saat bulan kelahiran Bung Karno, Begandring ini mengadakan sebuah acara yang waktu itu menurut saya tuh keren gitu kan, diskusi tentang kelahiran Soekarno. Nah, di banyak sekolah itu atau di tempat lain? Di markas, di loji besar. Jadi kita punya markas, loji besar. Jadi di situ sering mengadakan diskusi. Nah, saat itu mengadakan diskusi tentang bulan kelahiran Soekarno. Nah, mengundang dengan narasumber yang sangat menarik. Kemudian saya tertarik karena memang ada benang merah, ada hubungannya dengan sekolah saya. Untuk mengangkat sejarah sekolah saya ikut gitu kan. Dari situ ada awal mula ketertarikan. Kemudian ternyata setelah beberapa bulan setelah itu Begandring mengadakan
semacam studi banding napak tilas gitu untuk melihat jejak-jejak Soekarno yang ada di Surabaya. Salah satunya adalah SD Sulung. Pas pertemuan pertama waktu ke sana pertama kali nggak ketemu saya sedang ada dinas luar. Terus yang kedua, nah itu ketemu saya, nah tertarik nih gitu kan. Akhirnya saya gabung dengan Begandring itu diajak oleh Pak Nanang Purwono ketuanya. Ya udah kita aja jalan bareng, istilahnya kita berjuang bareng gitu kan. Sama-sama suka sejarah, kita angkat nih sejarah tentang Surabaya, terutama tentang Soekarno gitu kan. Biar benang merahnya ini tidak terputus gitu ya. Kamu mengangkat di Sulung, ada di bidang pendidikan gitu kan. Gimana caranya nanti terintegrasi dengan kurikulum dan lain sebagainya. Nah, kita berjuang bareng sampai saat ini gitu. Berarti Mbak Dian sadar kalau sekolahnya itu bersejarah sejak itu atau sebenarnya sebelumnya sudah ya itu tadi saya kan single factor. Jadi bergerak sendiri itu. Jadi waktu pertama yang kesana kan saya sama Mas Nanang habis kita melakukan acara jalan-jalan sejarah di kawasan Tugu Pahlawan, terus mampir Sulung yuk. Kita sering membahas tapi kok belum mampir ke situ, tanya-tanya, ternyata yang paham nggak ada. Jadi akhirnya kita janjian lagi, terus akhirnya baru kedua ketemu Budian ini, terus kita ajak. Ya memang salah satu interest Begandring kan memang kita kalau ada yang bisa kita bantu atau kita kerjakan bersama itu, karena kita memang sifatnya kan perkumpulan yang inklusif ya, bukan eksklusif, jadi semua bisa masuk gitu, selama ini masih sesuai dengan arah tujuan perkumpulan itu menjadi partner atau mitra itu sangat kita terbuka lah seperti itu. Berarti dengan adanya berbagai latar belakang di Begandring, itu gimana caranya semacam memprioritaskan sekarang garap ini dulu, ini dulu. Itu ya butuh effort ya, butuh effort yang sangat tinggi. Jadi kalau kita misalkan jam kerja ya, atau kita sedang mengerjakan memang yang sebuah kewajiban kita sebagai pegawai, sebagai karyawan dan sebagainya, ya kita selesaikan itu dulu. Setelah itu selesai, baru nanti setelah longgar ada waktu kosong, kita maksimalkan nih kumpul di Begandring gitu kan. Kita membuat kegiatan apa tentang sejarah dan budaya, kemudian kita kerjakan sama-sama. Ya memang ini sebuah butuh effort yang sangat ini ya, karena kita harus merelakan istilahnya jam istirahat kita, jam berkumpul dengan keluarga yang seharusnya berkumpul dengan keluarga nih kan, habis kerja biasanya kita pulang, tidur, istirahat, ketemu anak, ketemu suami gitu kan, ketemu istri. Itu harus ditekan dulu nih, harus dipinggirkan dulu nih. Karena apa? Karena kita berkegiatan di Begandring gitu. Sebenarnya kalau yang menyenangkan ya dari kami, jadi yang menyenangkan dari berbagai macam ilmu itu, dari berbagai macam bidang ketertarikan terhadap sejarah yang berbeda-beda itu, kita banyak belajar dari teman-teman ya, masing-masing kan belajar ketika ini bercerita tentang tentang masalah era Majapahit, tentang candi atau segala macam. Saya yang berkecimpung di dunia arsitektur itu sebenarnya kan tidak paham. Tapi karena sering berkumpul kemudian berdiskusi masalah itu, cerita biasanya ada yang satu yang cerita itu kita dengarkan, itu menjadi jadi hitungannya tukar ilmu lah, nambah ilmu. itu. Terus yang kedua yang selama ini yang menarik dari kami sebenarnya terkait dengan pembaginya itu tadi gimana, mana yang didahulukan gitu. Sebenarnya tidak ada yang kita prioritas mana didahulukan gitu ya. Jadi sebenarnya semua mengalir aja. Mana yang harus ditangani ya, misalnya kita ada kegiatan pameran lintas masa seperti di tahun kemarin. Kan saya yang incas ya semua ikut. Jadi saya tetap yang kurasinya saya, kemudian yang bagian nyetak siapa itu dikerjakan bareng. Kemudian misalnya ada kegiatan naik gunung ke Pawitra gitu ya. Ya nanti yang pengampunya yang tahu situ siapa, yang lain ikut. Jadi memang sebenarnya tidak ada prioritas masing-masing itu sih. Mana yang perlu didahulukan ya itu yang kita kerjakan bersama. Secara alamiah. Iya, secara alamiah. Apalagi kayak seperti sekarang ini kan bulan Bung Karno. Ya itu bulan kan banyak sekali kegiatan, otomatis kita memang harus membagi ini yang
bisa ini support ini yang bisa ini support ini. Sebenarnya mengalir aja sih sebenarnya. Tidak cuman memang kita ada ADART ya terkait itu, tapi kalau untuk secara kegiatan tidak ada hal khusus yang diprioritaskan seperti itu. Jadi kalau kumpul rutin di loji besar itu, apakah setiap pertemuan ada tema khususnya, terus nanti ada yang mewakili tema ini bicara terus kemudian direspon gitu atau gimana? Dulu pernah kita buat seperti itu. Jadi nanti kita buat malam ini bahas ini, tapi ternyata tidak jalan. Jadi memang akhirnya kita membuat, sebenarnya kita dulu hampir setiap malam kita ketemu. Cuma sekarang kita putuskan tiap Jumat yang harus kita kumpul semua. Untuk tema tidak ada. Karena banyak sekali hal yang kita lakukan itu muncul secara tidak ada rencana. Kalau direncana kadang malah terlalu lama gitu. Jadi kayak misalnya ngomong gitu terus besok bagusnya ini akhir minggu ini ada kegiatan ini, terus ini saya baru kenal dengan Mas Nevi misalnya, dia dari komunitas Dead Rail Hunter yang menyelusuri sejarah-sejarah kereta yang jalur kereta sudah mati. Ya boleh diajak ke sini malam minggunya sudah. Jumat itu, Sabtunya malamnya kita buat flyer, kita diupload di sosmed, besoknya acara. Memang hal seperti itu, spontanitas itu yang kadang membuat kita lebih menarik seperti itu sih. Cuman karena orangnya banyak, maksudnya ilmunya banyak, bidangnya itu akhirnya macam-macam kegiatannya itu. Nah kalau di Instagram kan ditulis kalau Begandring itu part of Surabaya Urban sama PNL Study Club. Nah itu apakah memang keluarga itu ada 3 itu atau? Nah, jadi sebenarnya Begandring itu kan awalnya tidak jadi semua kayak Study Club Surabaya Urban Track itu program kami. Jadi ketika sudah menjadi perkumpulan, kemudian kita membuat program itu kan banyak. Yang pertama itu memang subtrack Surabaya Urban Track. Surabaya Urban Track itu muncul ketika pandemi. Ketika pandemi itu kan tidak ada kegiatan sama sekali. Terus akhirnya kita buat jalan-jalan. Waktu itu kita jalan-jalan berbayar. Jadi kita cas agak mahal waktu itu, langsung kita cas 100.000. Terus jumlahnya kita batasi karena kalau banyak kan tidak berani juga waktu pandemi, takut dibubarkan Satpol PP. Dengan protokol. Seperti itu. Ternyata animonya besar. Jadi sehari 2 hari di launching di sosmed itu penuh, 30 orang terpenuhi. Padahal itu masih saat pandemi. Akhirnya itu terus menjadi program pertama kami terkait dengan jalan-jalan sejarah. Kemudian berkembang lagi menjadi ada Begandring Institute. Begandring Institute itu maksudnya kita mempelajari tentang narasi sejarah. Jadi bedah buku, kemudian penulisan, pelatihan buku dan segala macam itu di Begandring Institute. Lah cabang-cabang ini berkembang. Kemudian kemarin ada teman terus mengusulkan pas Hari Kebangkitan Nasional, gimana kalau kita membuat study club. Jadi apalagi kan sekarang kita juga setelah bekerja sama dengan teman-teman di FIB UNER itu kan banyak teman-teman mahasiswa yang gabung ke kita lah secara kegiatan. Nah itu kita ajak aja membuat study club, di mana tadi di bawah diceritain juga di sini lagi buat Soekarno Study Club. Lah kita judulnya Peneleh Study Club. Jadi Peneleh Study Club sama Subtrack Surabaya Urban Track, kemudian ada kegiatan Begandring Institute dan segala macam itu program-program yang lahir dari tuntutan kegiatan ini kayaknya harus ada wadahnya gitu lah. Itu yang kemudian itu berkembang, termasuk pembuatan film dan segala macam itu kan teman-teman kita di Begandring itu ada juga banyak sekali teman-teman renaktor. Nah itu ketika kita membuat film ada beberapa tema sejarah itu hitungannya dengan budget rendah karena tidak ada biaya kostum mereka sudah punya budget kekancan sudah punya kostum masing-masing. Jadi itu yang akhirnya kita manfaatkan, ya udah kita buatkan wadah untuk hal-hal seperti itu yang menjadi program-program di Begandring. Jadi kalau secara keorganisasian itu apakah juga dibagi-bagi, ada bidang apa gitu? Ada. Jadi kalau di kita sih ada jadi kan ketua Mas Nanang, kemudian sekretaris saya, kemudian bagian bendahara itu Mas Kuncar, kemudian di situ ada bidang pendidikan. Pendidikan itu Mas Zaki. Jadi dia memang yang terutama masalah
narasi sejarah dan segala macam, kemudian ada bidang eksplorasi, macam-macam lah situ. Di situ ada macam-macam yang jumlahnya terus bertambah ya. Itu seperti itu. Memang kita buat ada untuk ininya. Dan itu memang juga ada perencanaannya kan? Nggak semuanya mendadak kayak tadi. Jadi gini, misalnya ada ide terus biasanya kita detailkan kan. Ada ide kita detailkan. Kemudian misalnya setelah membuat film A gitu ya, terus ada muncul kan ide-ide. Terus nanti kita siapkan apalah sih yang perlu kita siapkan kalau kita membuat film serupa. Nah kebetulan seperti contohnya saat ini. Jadi Mbak Dian ini kan sangat konsen terkait dengan narasi tentang sulung ya. Terkait sulung itu kan banyak yang tidak tahu, bahkan untuk orang Surabaya sendiri. Akhirnya kan kita membuat semacam kemarin kayak tapak tilas itu ya, terkait itu yang menjadi fokusnya justru yang mengenalkan sulung, karena lokasi-lokasi lain kayak rumah lahir Bung Karno, Cokro itu kan sudah sangat dikenal masyarakat. Selama sulung itu belum dikenal, itu akhirnya kita membuat program seperti itu, kita bukan sosialisasikan ya, kita suarakan ke pemerintah itu dan mendapat respon ya. Ini yang salah satunya akhirnya mengantar kita ke sini itu ya seperti itu. Jadi kita harus menyiapkan data, ada yang jalan perbaikan sulungnya sendiri, ada kegiatan lain yang harus kita siapkan terkait jalan-jalannya nanti. Nah itu di Surabaya juga ada yang jalan mempersiapkan itu, yang mencari data. Kebetulan saya sama Mbak Dian ini yang ke museum ini terkait Sukeni. Ya. Nah, membahas tentang sulung, gimana Mbak Dian ceritanya dulu pas single factor, terus kemudian ketemu Begandring dan akhirnya bisa diprogramkan dan dibantu dengan baik dengan teman-teman. Gimana Mbak ceritanya? Dulu awalnya kan PNS nih penempatan. Saya ternyata penempatan di SD Sulung. Nah waktu itu kepala sekolah saya memberikan sebuah tantangan nih gitu kan. Ini SD bersejarah, padahal saya udah tahu sebenarnya gitu kan. Sebenarnya SD bersejarah ini gimana ya Mbak? Ini ada ruangan kosong nih gitu kan. Ada ruangan kosong. Terus waktu itu hanya ada meja sama beberapa foto sama lemari, itu aja. Terus ini ruangan kosong ini sebenarnya kita mau bikin seperti laboratorium sejarah atau apalah gitu, museum ngomongnya. Oh iya Pak, siap. Saya hanya gitu aja. Cuman di pikiran saya nih sudah ada tuh konsep. Akhirnya gimana kalau ini dijadiin sebagai ruang seperti mini museum gitu kan, seperti kelas zaman dulu atau untuk menyimpan benda-benda yang bersejarah yang masih tersisa. Nah dari situ yang pertama saya cari setelah menerima tantangan itu, kemudian saya ini dulu menulis roadmap-nya. Jadi saya harus melakukan apa, dan kebetulan untuk aktualisasi saya Latsar, aktualisasi Latsar itu saya tuangkan di situ tuh, gitu kan, roadmap saya dan sebagainya tentang sulung. Gimana ini nanti sulung mau saya buat apa, intinya gitu kan. Latsar kan seperti itu aktualisasi. Nah dari situ dari roadmap terus saya lanjutkan setelah Latsar. Ya alhamdulillah masih jalan terus. Yang pertama saya cari adalah data literasi tentang sulung. Ternyata saya mencari di mana-mana memang agak susah karena Surabaya juga, orang Surabaya sendiri nggak mengenal nih, jarang yang mengenal sulung. Nah akhirnya saya menemukan di beberapa literasi itu di malah Kerantin Belanda gitu, di Dapher, di Tropen seperti itu ya. Dan ya memang bahasanya bahasa Belanda tuh. Jadi agak mengerti dikit lah saya bahasa Belanda. Akhirnya ketemu tentang narasi tentang sulung. Setelah itu saya berpikir nih, ruangan ini saya bikin apa? Barang-barang yang saya kumpulkan, yang bisa saya kumpulkan. Barang-barang lama. Nah mungkin masnya dulu kemarin kan udah pernah situ ya. Nah sisanya itu saya mencari sendiri, nyari hibah. Jadi barang-barang lama-lama yang berhubungan dengan dengan sekolah dasar waktu itu saya kumpulkan. Nah kemudian setelah terbentuk semua harus di breakdown lagi, karena kita kan pendidikan ya, di pendidikan jadi harus nyangkut nih di pelajaran gitu kan, di kurikulum atau di ekstrakurikuler. Akhirnya kita bikin untuk narasi silabus dan pembelajarannya. Nah itu setelah itu ketemu Begandring,
saya terbantu gitu kan. Terbantu dari itu, kemudian terbantu dari membuat program, terbantu dari segi koleksi, penataan, kemudian silabus dan lain sebagainya itu terbantu. Kemudian untuk meng-up ke pemerintah itu juga saya sangat terbantu sekali karena kebetulan Begandring ini sering bekerja sama dengan Pemkot Surabaya kan. Jadi ya itu akhirnya terbantu dengan itu gitu. Mungkin teman-teman kalau yang belum tahu SD Sulung saat ini masih bernamanya SD Alun-Alun Contong ya. Jadi kalau searching di Google itu SD Alun-Alun Contong. Nah, ceritanya ada perubahan Sulung ke Alun-Alun Contong dan kayaknya ini mau diubah lagi. Ya. Jadi aduh panjang ya. Dari tahun 1900 ini itu masih Inlanse School Sulung. Sulungnya masuk dari tahun 1900 itu ada Sulung, Inlanse School Sulung, dan di situ Pak Sukeni mengajar di situ menjadi salah satu guru di situ ya. Kemudian sekitar tahun 1947 setelah penjajahan Jepang ya, itu berganti menjadi SR Sulung. Sekolah Rakyat Sulung. Sekolah Rakyat Sulung. Setelah itu tahun 1980 berubah menjadi dari tahun 1950 berapa ya? 54 kalau nggak salah. Itu menjadi SD Sulung, SDN Sulung. Terus menjadi SDN Alun-Alun Contong itu tahun 1980. Iya. Nah, kenapa kok diubah menjadi SDN Alun-Alun Contong? Karena waktu itu ada pembentukan kelurahan Alun-Alun Contong, kelurahan Alun-Alun Contong. Nah, kebetulan sekolah saya masuk ke kelurahan tersebut. Jadinya hilang tuh sulungnya. Tinggal ya udah SDN Alun-Alun Contong karena kelurahannya Alun-Alun Contong gitu sampai sekarang. Dan ini kita sudah kajian literasi dan kajian akademisnya sudah kita lengkapi. Insya Allah kita launching tanggal 17 ini. Bismillah 17 Juni ini kita sudah siap untuk mengembalikan namanya kembali menjadi SD Sulung, SDN Sulung. Tentunya bersama pemerintah kota Surabaya. Pemerintah kota alhamdulillah didukung sama kemarin Pak banyak Wali. Ya, semacam audiensi gitu ya. Iya, audiensi dan sebagainya gitu kan terkait itu gitu karena mengubah sebuah nama. Ya, nama sekolah itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan karena kita harus ke kementerian dan sebagainya kayak gitu. Karena ya itu terkait dengan penggajian, Bosnas, Bobda dan lain sebagainya. Secara administrasi itu harus berubah semua. Ya, benar. Pelajaran. Ya. Berarti mulai audiensi dengan Pemkot Surabaya itu tahun berapa itu Mbak berarti? Kalau ngomongin kita berjuang SD Sulung berjuang itu dari tahun 2020 sampai sekarang 2023 berarti sudah berjalan 3 tahun. Ya, 3 tahun kita berjuang untuk itu yang alhamdulillah mendapatkan angin segar ya dari Wali Kota Surabaya Pak Eri matur nuwun gitu kan, beliaunya sangat antusias sekali dengan tidak hanya sulung tapi juga sejarah-sejarah Surabaya. Beliau sangat mendukung sekali tentang kita itu harus mengangkat sejarah Surabaya, jas merah gitu. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Beliaunya juga terlibat aktif, terbukti dengan beliau selalu bersedia ya kalau jadi pemeran dalam film-film biopik sejarah yang kita buat dengan TVRI itu beliau sangat antusias gitu. Berarti besok 17 ya. Insya Allah ya. Akan ada launching perubahan nama. Ya. Semoga selesai. Mengembalikan sejarahnya kembali. Berarti Sulung itu nama desa. Nama sebuah wilayah. Ya. Bahwa sekarang berarti udah wilayah itu masih Sulung. Depan sekolah itu masih Sulung gitu. Iya. Hanya nama sekolah aja. Sekolahnya aja ya. Jadi yang menarik dari Sulung ini ya, ketika saya diajak Mas Nanang untuk membantu Mbak Dian ini. Akhirnya kan kita mempelajari sebenarnya Sulung itu dulu apa sih? Itu akhirnya kita mempelajari, kita mencari data, kemudian kita mengurutkan peta dan segala macam. Akhirnya tahu bahwa memang dulu daerah itu daerah yang penting seperti itu. Itu juga akhirnya sambil jalan kemudian ketika kita membuat film mendapat perhatian karena membuat film Kusno itu kan salah satunya kan tentang Sukeni, menceritakan tentang Sukeni. Jadi itu yang narasi itu yang kita dengungkan lah gitu.
yang teman-teman Begandring dengungkan, entah itu ke pemerintah atau ke media, ya sebisa mungkin lah kita agar itu menjadi perhatian. Akhirnya ya alhamdulillah kemarin Pak Wali sudah respon beberapa bulan yang lalu ya. Setelah Budian menemui terus menceritakan, itu mendapat respon. Ya ini yang sekarang menuju proses itu. Karena narasi tentang Soekarno itu kan menjadi hal yang besar ya sekarang. Entah itu di Blitar, apalagi kan sudah ditetapkan sebagai bulan Bung Karno tahun lalu itu, sehingga narasi itu menjadi salah satu cantolan kami untuk mengembalikan nama sulung itu, karena di catatan nama lama itu tidak ada Pak Sukeni mengajar di SD Alun-Alun Contong itu. Adanya kan mengajar di Sulung. Jadi berarti akhirnya ditemukan SK ya, arsip ya, SK Pak Sukeni mengajar di situ. Iya, ada si Sulung seperti itu. Sulung. Iya. Ya menyebut sulung itu yang menjadi dasar kan. Nah itu berarti selama 3 tahun berjalan kendalanya lebih di birokrasi ya? Atau mungkin ada masyarakat yang nggak terima, Kalau masyarakat itu sangat mendukung ya, malah eksternal itu sangat mendukung birokrasi benar. Karena ya mau nggak mau kita memang birokrasi kita memang ya masih seperti itulah gitu ya. Apalagi dengan mengubah nama akhirnya administrasi semuanya itu ya. Nah khusus di SD Sulung sendiri berarti apakah punya semacam materi atau kurikulum khusus di SD itu terkait sejarah ini? Iya, jadi selain ruangan itu kita juga memiliki, kalau kurikulum masih belum karena kurikulum lokal itu agak susah untuk ACC-nya karena harus ke gubernur, SK gubernur, Nah, akhirnya kita sepakati kemarin menjadi ekstrakurikuler khusus keSurabayaan. Nah, di dalamnya itu kita terdapat pembelajaran tentang kepahlawanan, kemudian tentang budaya. Jadi hampir semua mencakup itulah. Rasa patriotisme terutama itu yang sudah mulai luntur di anak-anak sekolah ya kan, itu kita tanamkan kembali. Nah itu menjadi sebuah ekstrakurikuler khusus, jadi ada tidak hanya tentang Soekarno aja tetapi tentang pahlawan, terutama pahlawan-pahlawan dari Surabaya. Itu kita mengangkat itu, kemudian budaya juga. Dan berarti mungkin guru-guru yang sebelumnya belum concern di topik itu sekarang mulai mau nggak mau, kan pemaksaan ya, karena ya mau gimana lagi kan, mau nggak mau di mana tempat kita bertugas kita harus menyesuaikan diri kan gitu, jadi ya harus nerima gitu, harus belajar. Apakah SDC lain mungkin ada yang mengadopsi? Ya ini nanti Pak Wali kemarin sudah bilang gitu kan, kalau nantinya ekstrakurikuler ini bakalan diadopsi dan di sekolah-sekolah yang lain, baik SD maupun SMP. Jadi diadopsi sebagai sebuah kurikulum wajib gitu kan di Surabaya yang mengenalkan tentang sejarah dan budaya Surabaya. Belum lama, baru kemarin saya akhirnya nonton film yang ditutup dengan pidatonya Pak Wali. Ada 2 versi. Ada 2 versi. Gimana? Nah maksudnya memang ada yang dikirim untuk FFI, ada yang untuk yang di TVRI. Kalau di FFI agak beda sih memang. Saya kemarin yang TVRI, versi TVRI. Yang memang terakhir pidatonya Pak Eri kalau itu. Berarti kalau yang dikirim di FFI nggak ada pidatonya? Ada, cuman karena FFI kan lebih ke konten ya, lebih ke. Jadi kita lebih padatkan lah seperti itu. Teman-teman TVRI lebih padatkan lah. Nah ini kan Begandring banyak terlibat di film itu. Gimana Mas ceritanya, prosesnya? Sebenarnya yang paling terlibat kalau di kita namanya Mas Haki ya, karena dia yang yang mengurusi tentang personil, kemudian kostum dan segala macam. Cuman memang yang menarik dari pola kerjasama yang kita lakukan selama film itu kan kita bekerja sama antara pihak TVRI, kemudian dari kita dari Begandring, kemudian dari FIB UNER, kemudian dari Pemkot. Nah itu sebenarnya itu menjadi role model kita juga untuk kerjasama yang harus kita lakukan. Jadi seperti misalnya untuk Kusno itu yang melakukan riset siapa, teman-teman IB dengan teman-teman Begandring juga, kemudian bagian Pemkot
mensupport bagian apa, terus kemudian TVRI, ya kan itu menjadi apa menariknya seperti itu. Akhirnya ketika ada beberapa film selanjutnya pola itu sudah terbentuk lah. Jadi itu menjadi memudahkan kita untuk apa menggarap kegiatan terutama terkait dengan kerjasama seperti itu. Yang terakhir kan Fatmawati itu. Jadi itu apa ya di Kusno itu memang pertama lah kita bekerja sama dengan yang kurang swasta ya mungkin dari kalau kita bilang pentahelik itu yang kurang dari pihak swasta seperti itu. Berarti Kusno adalah film pertama yang diproduksi Begandring. Kalau pertama bukan. Kalau pertama sebelum itu yang kita kerjakan dengan TVRI itu ada tentang Pawitran. Ya, situ apa Gunung Penanggungan itu. Kemudian kita membuat film Dr. Subandi Jember. Itu juga mengangkat apa tema kepahlawanan Dr. Subandi itu pelakunya apa pemainnya juga teman-teman dari teman-teman renaktor dan juga teman-teman dari komunitas lain. Tapi yang waktu itu belum kerjasama dengan pemerintah kota, masih TVRI dengan Begandring. Nah kemudian film pertama yang berkolaborasi secara luas gitu ya. Jadi ada pihak Pemkot, ada ya itu di film Kusno itu. Dan alhamdulillah kan sempat masuk nominasi FFI. Ya mengagetkan juga sih karena syutingnya cuma 2 hari. Cuma 2 hari. Cuma 2 hari. 2 hari. Ada yang di Blitar juga, ada yang. Oh ya, yang di Blitar itu kan apa teman-teman TVRI mengambil gambar shoot gambar di sini sama ada beberapa adegan ya memang di sini. Tapi cuma 2 hari itu ngambil itunya. Yang memutuskan untuk menceritakan di awal perjalanan Bung Karno apa karena memang karena di Surabaya aja yang mau di highlight atau gimana duluan? Akhirnya memutuskan tentang periode hidupnya di masa ini aja. Gini, karena ini kan sebenarnya awalnya memang dari TVRI, dari teman-teman TVRI. Jadi teman-teman TVRI kan ada program ya, misalnya mengangkat pahlawan gitu. Siapa gitu ya? Mereka yang biasanya memang berdiskusi dengan kita apa yang bisa diangkat ya seperti itu. Nah itu kan akhirnya pilihan jatuh ke beberapa tokoh. Salah satunya waktu itu akhirnya ke pilihan ke Kusno dengan beberapa pertimbangan ya. Karena ada terutama tempat lahir ya memang kan apa banyak orang yang menganggap ini masih di Blitar ya meskipun makanya dijawab oleh Pak Heri di seperti itu yang mau kita itu sih cuman waktu itu memang akhirnya pilihan jadi sebenarnya ada beberapa tokoh yang biasanya kita godok bersama gitu kira-kira yang paling layak untuk ditangani saat ini siapa karena kan kita melihat momentum juga kita melihat ketersediaan data dan segala macam karena kan teman-teman TVRI kadang kan kita punya waktu 2 bulan untuk membuat film gitu kan. Nah dengan 2 bulan itu apa yang bisa kita hasilkan secara optimal kan misalnya kita mengangkat siapa ternyata datanya susah sekali itu kan itu juga menjadi kendala itu yang menjadi pertimbangan untuk menentukan cerita-cerita atau tokoh yang kita filmkan. Dan aktor-aktor yang bermain apakah juga ada casting atau memang udah ini pas yang ini? Itu insting. Jadi dari teman-teman dulu biasanya dari teman-teman ini kok wajahnya mirip ya terus ya udah ini terus ini kok cara bicaranya mirip seperti itu jadi itu seperti kayak Bu Dian ini kemarin cari tokoh Megawati dia pas di Balai Pemuda dia pakai baju apa ya kebaya putih itu ya. Iki kok mirip Mbak Bu Fatmawati ya wis Dian aja yang jadi seperti itu. Karena kan hitungannya kan memang tidak ada fee khusus untuk itu ya. Jadi kita berangkatnya memang dari passion aja sih. Kecintaan mengenalkan sejarah gitu. Seperti itu. Kemudian setelah Kusno Fatmawati. Kusno Suro Inggoyo. Itu tentang apa itu? Pertempuran 10 November. Iya. Kita membuat film yang mencerita kronologis tentang latar belakang terjadinya perang 10 November. Jadi berapa fase yang terjadi sampai akhirnya setelah pasca kemerdekaan menjadi yang kita batasi waktu itu ketika Pak Karno meresmikan Tugu Pahlawan. Jadi itu kita urutkan. Tentunya karena ini pangsa pasarnya untuk sekolah ya, jadi memang ada adegan-adegan yang sebenarnya banyak berdarah dan segala macam kita hilangkan, kita sesuaikan untuk audien yang akan kita kejar sih seperti itu. Berarti lebih ke peristiwa sejarahnya ya, bukan sosok. Bukan. Ya, jadi peristiwa yang melatar belakangi. Kemudian kayak hal menarik misalnya
banyak orang yang nggak tahu. Jadi di film Surah Ingbaya itu kita tampilkan proklamasi tapi dalam bahasa Madura. Nah itu banyak orang nggak tahu kan. Begitu waktu itu dijadikan trailer itu loh, kok bahasa Madura gitu loh. Hal-hal seperti itu yang kita angkat ya. Ternyata memang ada catatannya. Jadi di beberapa kota itu menggunakan bahasa setempat. Termasuk di Surabaya itu menggunakan bahasa Madura. Jadi hal-hal itu yang kita angkat. Kemudian hal-hal yang belum banyak diketahui oleh masyarakat seperti apa itu kita angkat di film Surah Ingbaya. Jadi timelinenya lah seperti itu. Kemudian Fatmawati. Gimana Mbak rasanya jadi Fatmawati? Sebet gugup juga sih, jadi Fatmawati gitu kan. Cuman waktu itu TVRI kan ke rumah Pak Guntur dulu gitu kan. Sebelum mulai syuting. Iya, udah ada ide sebelum mulai syuting gitu kan. Kita kan memang ada narasumber juga kan, termasuk Pak Guntur. Disodorkan nih, ini pemerannya Fatmawati siapa gitu kan. Disodorkan Fatmawati muda, kemudian Fatmawati yang dewasa gitu kan. Kebetulan foto saya yang disodorkan. Loh, kok mirip gitu. Ya nggak tahu ya, alam ya yang menentukan. Akhirnya ya sudah gitu kan, kita main ya. Alhamdulillah kemarin meskipun basic saya bukan artis ya kan, bukan teater juga gitu kan, ya bukan pemeran gitu kan. Cuman karena waktu itu karena kita mendalami peran ya kan, seperti apa sejarahnya, saya baca dulu bukunya gitu kan tentang Bu Fatmawati, seperti apa mendalami sosok tersebut gitu kan. Ya udah mengalir aja gitu kan, memasukkan ke dalam emosi kira-kira apa sih yang dialami Bu Fatmawati saat itu, emosi apa yang dirasakan beliau gitu kan ketika mengalami beberapa rangkaian peristiwa seperti itu sih. Biasanya memang untuk pembuatan film ini karena kita memang basicnya kan bukan pelaku peran ya. Biasanya teman-teman membuat grup WA, terus kemudian referensi itu kita share di situ. Jadi tentang Bu Fatmawati itu wajahnya kalau dari samping kayak gimana, terus misalnya seperti itu, bapaknya itu kayak gimana, itu yang biasanya didiskusikan teman-teman. Untuk pendalaman itu ya belajar sendiri-sendiri. Iya. Sama sutradara lah biasanya yang mengarahkan harus seperti apa. Produksi TVRI juga ya. TVRI. Berarti risetnya mewawancarai Pak Guntur, Bu Sukma. Ini lumayan ini Mas. Pak Nurinwa juga. Narasumbernya agak berat-berat lah. Iya, Pak Nurinwa. Bambang R. Yudawan, kan juga datanya juga lengkap. Terus ada sejarawan dari Bengkulu terkait keluarga Fatmawati di sana. Ada pejuang emansipasi ya, pegiat emansipasi wanita. Iya. Berarti di film itu menceritakan Fatmawati mulai dia muda sampai meninggal atau periodenya apa? Akan meninggal kan di akhir cerita itu adegannya itu yang Bu Fatmawati meminta maaf ke Bu Inggit. Nah setelah itu kan diceritakan seminggu kemudian itu kan berangkat umroh ya kan, kemudian meninggal di perjalanan kan itu ya. Ini masih kita simpan ceritanya karena nanti akan di launching tanggal 13 di TVRI Nasional. TVRI Nasional ada lagi ya. Promosi. Waktu produksinya berapa lama ini? Kemarin berapa hari ya? 5 harian. Cepat juga. Syutingnya 5 hari, tapi proses lebih kalau 5 hari. Iya, riset dan sebagainya. Itu syuting yang benar-benar teman-teman itu 5 hari. Tapi mencari sumber data ke Pak Guntur, ke Pak Nurinwa, riset dan lain-lain. Terus teman-teman TVRI harus ke Bali untuk ketemu Bu Sukma itu mungkin 2 bulan. 2 bulanan. 2 bulanan. Iya. Kilat jadinya. Terus gimana Mbak setelah membaca buku mendalami peran Fatmawati, apa yang ternyata gini Pak, apa yang penghayatan batinnya apa ya, karena saya sendiri juga emansipasi wanita ya mendukung emansipasi wanita ya mohon maaf ini jadi saat itu merasakan emosi yang dirasakan Bu Fatmawati kan ya campur aduk ya gitu kan, di peristiwa hidupnya beliau yang dari usia 20 tahun menikah, kemudian memiliki 5 orang putra putri, terus kemudian menjadi sosok ibu negara first lady dalam usia yang muda, kemudian menghadapi
beberapa dilema masalah kenegaraan dan lain sebagainya, kemudian akhirnya pribadi juga gitu kan. Jadi ya emosi itu yang berusaha saya masukkan gitu kan. Kira-kira itu menempatkan diri saya saat itu ya, waktu syuting itu menjadi sosok Bu Fatmawati gitu, benar-benar oh ya saya harus jadi Bu Fatmawati nih. Kira-kira kalau saya mengalami ini dalam hidup saya tuh seperti apa gitu. Nah, jadi itu untuk pendalaman perannya. Kira-kira bener minggat ini. Ya, makanya. Posternya aja pas minggat ya. Iya, kayak gitulah. Nah, dari ketiga film lah, misalnya kita ambil Kusno, Surabaya, dan Fatmawati, bedanya apa, Mas? Secara prosesnya. Bedanya itu kalau di beban apa? beban waktu sama apa kan take-nya kan banyak. Kalau Surabaya itu banyak sekali kan, Surabaya. Karena peristiwanya juga detailnya banyak. Terus kalau memang mempunyai tantangan sendiri-sendiri ya, kayak Fatmawati ini karena tahu sendiri ya beliau siapa seperti itu, sehingga kita tidak berani untuk apa ya, teman-teman ya terutama yang terlibat di produksi tidak berani untuk gegabah untuk apa melakukan menampilkan cerita lah seperti itu. Semua harus ada dasarnya. Nah itu yang menjadi tantangan utama di Fatmawati itu seperti itu. Kalau di Kusno itu dulu memang kita apa ya sebenarnya lebih nyantai sih untuk apa pengerjaannya, karena narasi terkait itu kan sudah sangat banyak. Kemudian kita tidak memang waktu itu ada beberapa narasumber juga yang tapi secara posisi pesan yang disampaikan itu kan berbeda dengan yang di Fatmawati di Suara Ing Baya. Suara Ing Baya itu kenapa kita ambil judul Suara Ing Baya? Itu kan sebenarnya slogannya pemerintah, slogannya Surabaya yang sekarang tidak ada. Jadi di logo pemerintah Surabaya itu Pemkot itu kan tidak ada. Kayak kita di Indonesia itu kan ada Garuda Pancasila kan, Bhinneka Tunggal Ika. Jawa Timur. Di Surabaya itu ada Suara Ing Baya, berani menghadapi bahaya. Itu sekarang sudah tidak ada. Itu yang makanya akhirnya kita meskipun latar belakangnya 10 November tapi tema keberanian itu yang kita angkat hingga kita menggunakan idiom Suara Ing Baya itu. Jadi memang tujuannya agak berbeda ya. Yang ingin dicapai itu agak berbeda memang. Dan calon ininya kan juga berbeda. Kalau Bu Fatmawati itu kan ya karena anaknya jadi tokoh-tokoh ya kita harus lebih hati-hati seperti itu. Tidak ada improvisasi. Tetap ada. Ya, karena kan film kalau tidak ada yang didramatisir kan juga kurang menarik lah. Tapi sempat ada pesannya Pak Guntur nggak? Gini loh, ada nggak untuk film ini? Wah itu. Nggak boleh gini apa harus gini, adakah pesan yang dititipkan? Waktu itu Pak Guntur menjadi narasumber ya. Ya beliau sedikit banyak mengiyakan, kan kita berdasarkan buku nih. Ya, dari apa yang dikatakan buku itu beliau. Ya. Cuma ya memang kadang isu-isu sensitif itu kan ya harus kita tapi kan karena narasumber itu kan kita kasih juga skenarionya juga, jadi mereka biasanya kalau sudah ada ini tidak pas atau apa itu sudah tahu lah seperti itu sebelum wawancara itu sudah kan dikasih. Ya semoga besok kalau sudah rilis banyak yang tersadar, ternyata Fatmawati ini ya ceritanya ya. Kan mungkin kalau di buku-buku sejarah jelas banyak peran laki-laki kan. Di secara umum itu buku-buku sejarah bukan masih histori ya, hernya masih kurang, jadinya mungkin Bu Fatmawati itu kan salah satu sosok yang menjadi alasan kenapa TNI Polri, PNS tidak boleh berpoligami. gerakan wanita ya. Yang menarik jadi, juga kan beliau ini yang dia first lady Indonesia, jadi akhirnya kan menjadi role model lah untuk saat itu ya, emosi saat itu. Itu kan Bu Fatmawati. Jadi akhirnya waktu itu Bu Nasution, istri Aha Nasution, Bu Nas itu memang salah satu pendukung Bu Fatmawati. Akhirnya beliau mendorong suaminya untuk membuat sebuah aturan kan. Waktu itu kan menjadi pangap ya, membuat sebuah aturan. Pokoknya TNI ini nggak boleh nih
berpoligami gitu kan. Akhirnya diikuti juga tuh dengan PNS dan lain sebagainya itu sampai sekarang. Nah, beliau nih karena Bu Fatmawati ini pelopornya gitu. Salah satu emansipasi. Kekuatan emak-emak. Kekuatan emak-emak ya Saya kan. bukan PNS. Saya Jadi mendukung. nggak boleh nih. Jadi saya alhamdulillah juga gitu kan ada sosok Bu Fatmawati gitu kan. Kemudian adakah film lagi yang mau digarap? Insya Allah ada. Terkait apa temanya? Terkait kalau kerjasama dengan teman-teman TVRI akan sangat banyak ya, terkait Indonesia terutama, kemudian terkait pahlawan tetap harus Sejarah ada. pahlawan. Memang di Begandring sendiri kan keinginan kita mengangkat sebanyak mungkin tokoh di Surabaya ya, terutama yang belum dikenal untuk lebih dikenalkan menjadi film-film dokumenter pendek lah seperti itu. Mumpung orangnya banyak dan Iya, lagi jalan. Iya. Kita didukung juga banyak sekali renaktor-renaktor kan, selain Begandring sendiri komunitas renaktor itu kan di Surabaya itu sangat banyak gitu. Yeah. Kita terbantu oleh mereka gitu kan. Mereka pendalaman aktingnya juga sangat bagus sekali gitu, meskipun bukan basicnya seorang aktor, aktris gitu. Tapi beliau ini yang renaktor ini sangat mendalami peran gitu. Jadi kita banyak terbantu karena kalau di film itu kan kita membutuhkan banyak pemeran. Kalau untuk Begandring sendiri ya kita nggak akan mumpuni gitu loh orangnya gitu kan, jumlahnya. Jadi kita berkolaborasi. Nah, buat kalau ada teman-teman yang lihat terus, wah kayaknya asik ikut Begandring, caranya gimana? Kalau Begandring sebenarnya ikut Begandring kan gampang ya, ikut kegiatannya. Ikut nyangkru aja itu. Ya, ikut nyangkru. Karena kan biasanya memang awalnya dari situ ya. Karena kalau biasanya ada yang Mas ikut WA-nya loh, kita nggak tahu berinteraksi, masuk itu ya kita nggak anu lah. Tapi kalau sering ikut kemudian saling bertukar pikiran biasanya ya otomatis masuk ke Begandring lah seperti itu. Rekrutmen secara alamiah lah. Iya. Nggak ada pendaftaran. Tidak ada. Mungkin karena kita waktunya terbatas, pesan terakhir. Saya kasih pertanyaan. Aduh, jangan pesan terakhir dong Mas. Oh ya, pesan kali ini. Jadi horor ya. Nanti juga saya pasti kesini lagi, atau yang di Blitar ini Saya ralat, Surabaya gitu. pesan aja. Pesan-pesan ya. Kenapa kita harus mengalokasikan waktu untuk kembali ke sejarah, Mbak Dian? Karena tanpa sejarah kita nggak akan mungkin ada saat ini, gitu kan. Masa lalu untuk masa kini dan masa depan. Mas Ian? Ya karena sejarah itu berulang sebenarnya. Jadi kita harus mempelajari sejarah karena kalau kita pelajari sebenarnya banyak hal yang sudah terjadi di masa lalu itu kembali terjadi di saat ini. Jadi mungkin ya kita preventif, jadi belajar masa lalu untuk masa depan lah, seperti itu. Baik, terima kasih atas pesan-pesannya. Terima kasih juga sudah mengalokasikan waktu ke sini, mampir ke Blitar, bisa kami todong di Rolasan ini untuk ngobrol santai terkait sejarah. Semoga kita bisa jumpa lagi dan berkolaborasi di waktu yang Terima kasih buat teman-teman yang menonton ini, sampai jumpa di Rolasan berikutnya.